semuanya, saya Sheila Dasilva. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Yustin selaku guru di SMA Kasyura Adhikara tentang toleransi antar umat beragama. Sebelum itu terima kasih atas kesediaan Ibu. Dan langsung saja Ibu, saya akan memberikan 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, siapa saja yang telah berkontribusi dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di sekitar Ibu? Oh, berarti kalau Ibu omong di Suradikara ya? Kalau di Suradikara, Ibu rasa semua komponen di sini sudah mempromosikan atau menghidupi tentang pentingnya toleransi. Nah, kalau kamu sendiri bisa lihat dan rasakan bahwa sekolah kita sekolah Katolik, tapi kita tidak membatasi penerimaan hanya untuk siswa-siswi Katolik saja. Kita menerima semua teman-teman yang beragama lain, atau kita terima di sini, kita didik dengan cara yang sama tanpa perbedaan. Jadi menurut Ibu bahwa semua komponen di sini dari yayasan, pihak sekolah yang dimulai dari kepala sekolah, dewan guru, karyawan-karyawati, juga kamu sendiri atau kamu menerima teman-temanmu yang lain ada di sini, berarti kita semua di sini sudah berperan dan berkontribusi untuk menghidupi tentang toleransi itu. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Nomor 2, ada nomor 2. Oke, lanjut. Apa dampak positif dari toleransi antar umat beragama yang telah yang telah Ibu rasakan? Oke, kalau dampak toleransi ya, yang pertama yang Ibu rasakan itu kalau di lingkungan kita yang Ibu rasakan bahwa kita bergaul tanpa membedakan, kita hidup rukun. Terus satu pengalaman menarik ketika Ibu SMA, Ibu kan SMA juga di sini. Ibu punya teman yang namanya Mustaqim. Dia itu Muslim, tapi dia tinggal di Asrama Putra, dan kebetulan juga dia adalah teman akrab Ibu. Ibu maksudnya kalau mau bilang manfaatnya dari situ, bahwa kami berdua saling memperkaya satu sama lain, berteman tanpa melihat bahwa dia agama apa. Kita bercerita tentang agama kita masing-masing. Ada hal baik yang dari agamanya, kebetulan dia Muslim, dari agamanya menjadi hal yang memperkaya Ibu, dan juga dari agamanya Ibu memperkaya dia juga, karena dia juga kan ikut agama segala macam, hidup di asrama dan segala macam. Jadi dia juga, kami saling memperkaya satu sama lain. Ibu pikir itu mungkin hal positif yang Ibu dapatkan, bahwa kita bisa saling memperkaya dengan apa yang kita punya, ya, dari segi ilmu pengetahuan dan juga mungkin hal-hal baik yang kita ambil. Terima kasih Ibu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Ibu, kapan momen yang paling mengesankan yang menunjukkan toleransi antar umat beragama? Oke, yang pertama ketika Ibu SMA itu OSIS SMA Kasyura Adhikara, ketika masa puasa itu mereka mengadakan biasanya setiap tahun ya Ibu, seingat Ibu tidak tahu sekarang masih atau tidak. Ketika zaman Ibu SMA itu setiap tahun itu mereka mengadakan buka puasa bersama. Jadi nanti mereka mengundang semacam ustaz gitu. Jadi mengundang ustaz untuk memberikan khotbah ya kan, untuk anak-anak, terus buka puasa bersama anak-anak OSIS. Terus yang berikut hal lain yang paling berkesan itu adalah ketika dulu waktu pertama Ibu masuk di sini, ada satu anak yang namanya Bomi itu Muslim, tapi dia juga terlibat dalam KOR. Ibu ingat dia pernah dirjen salah satu lagu penutup waktu itu kalau tidak salah Mas Santo Mikael, dan karena Ibu juga baru masuk, Ibu tidak tahu, terus Ibu tanya di teman-teman Ibu, anak itu tadi semangat sekali, iya itu Bomi itu Muslim, menariknya. Jadi Ibu pikir itu mungkinnya pengalaman yang paling mengesankan, bahwa artinya bahwa Suradikara sudah berhasil seperti yang Pak Heri bilang, bahwa kita membuat teman-teman yang Muslim menjadi lebih Muslim di hadapan kita yang lain, dan kita menjadi lebih Katolik di hadapan teman kita yang Muslim dan yang beragama. Baik, pertanyaan keempat, gimana Ibu merasa toleransi antar umat beragama sangat diperlukan? Oke, toleransi antar umat beragama itu diperlukan di mana? Terutama di tempat di mana kita hidup berdampingan dengan sesama kita yang beragama lain. Saya pikir hal itu harus dihidupi. Sebagai kita menghargai keberadaan. Baik Ibu, lanjut. Terima kasih untuk
jawabannya, lanjut saja ke pertanyaan kelima. Mengapa, menurut Ibu, mengapa toleransi antar umat beragama penting dalam masyarakat kita? Kenapa penting? Yang pertama, Pancasila merupakan dasar negara kita. Asas yang pertama itu ketuhanan. Itu sebenarnya mau bilang bahwa negara mengakui semua orang dengan agama. Maka karena dasar atas dasar itu, toleransi itu menjadi penting, ya kan? Bahwa karena kita sudah mengakui agama lain juga, ya kan? Dan menjadi penting itu karena itu wujud, kembali ke jawaban Ibu yang tadi bahwa itu wujud keberadaan ini, dan dengan kita menjaga toleransi itu sebenarnya kita juga menjaga kerukunan hidup, karena ketika kita tidak menjaga itu kan pasti akan terjadi bisikan-bisikan yang nanti akan menimbulkan hal-hal misalnya ketersinggungan misalnya seperti itu, karena masyarakat kita kan majemuk, ya, kecuali negara kita hanya mewajibkan satu agama. Nah, negara kita kan mengakui agama, sekian agama itu yang diakui negara, maka sebagai warga negara kita wajib menghargai agama. Terima kasih untuk jawabannya, Ibu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu menerapkan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Karena Ibu sebagai guru, pasti yang pertama, sasaran penerapan yang pertama itu adalah ketika Ibu di sekolah. Maksudnya secara pribadi Ibu harus menyadari bahwa semua agama harus dihargai, segala macam yang mereka yakini, yang mereka percaya. Karena bahwa kalau prinsipnya Ibu tuh begini, karena kita juga kan meyakini kita punya agama nih, dan kita menganggap bahwa apa yang kita yakini benar gitu, maka mereka juga pasti begitu. Mereka juga pasti meyakini bahwa apa yang mereka yakini itu benar, maka tugasnya kita adalah ya sudah, kita menghargai mereka dengan keyakinan mereka. Mereka juga menghargai kita dengan keyakinan kita, karena Ibu percaya kalau kita yang lebih dulu menghargai, ya biasanya kita yang lebih dulu menghargai, maka biasanya orang akan menghargai kita. Karena Ibu percaya bahwa orang yang dia akan gitu. Kalau dia menghargai, apa namanya dia akan menghargai. Kalau kita toleransi dengan orang lain, karena itu toleransi dengan kita seperti itu. Terus kalau di sekolah dengan anak-anak, ya maksudnya sebagai guru ya berikan bahwa kadang kan anak-anak yang di usia suka usil, maksudnya suka ejek agama ini atau sering menyinggung hal-hal soal agama karena mereka tidak sadar ada rasis gitu, maka Ibu tidak bisa membiarkan begitu saja, kan artian tidak menegur apa, Ibu pasti menegur dan beri semacam arahan atau teguran bahwa itu yang kamu buat salah. Jika itu jawabannya. Terima kasih Ibu untuk semua jawabannya. Terima kasih. Sekian video wawancara saya. Terima kasih. Kenalkan, nama lengkap saya Mariana Afila Dae. Sekarang saya bersama narasumber. Perkenalkan, nama saya Claudia Yuliana. Jadi pertanyaan yang pertama, siapa saja yang telah berkontribusi dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di komunitas Anda? Yang pertama yang telah berkontribusi dalam umat beragama itu tokoh agama. Para pemimpin agama di komunitas saya telah berperan aktif dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, lembaga pendidikan. Di sekolah saya juga menanamkan pendidikan untuk saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Yang ketiga, organisasi masyarakat. Beberapa organisasi masyarakat di komunitas saya telah aktif membangun jembatan antar umat beragama. Pertanyaan yang kedua, apa dampak positif dari toleransi antar umat beragama yang telah Anda rasakan? Dampak yang saya rasakan itu kehidupan menjadi lebih rukun dan damai. Selain itu, toleransi antar umat beragama memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman tentang agama-agama yang berbeda. Pertanyaan yang ketiga, kapan menurut Anda momen paling mengesankan yang menunjukkan toleransi antar umat beragama? Momen paling mengesankan itu ketika pada saat hari raya agama dan umat-umat beragama saling mengucapkan selamat untuk hari raya agama tersebut. Pertanyaan yang keempat, di mana Anda merasa toleransi antar umat beragama sangat diperlukan? Toleransi antar umat agama itu diperlukan di mana saja dan kapan saja, karena dengan adanya sikap toleransi maka tidak akan terjadi perpecahan di antara umat agama, terlebih khusus karena di Indonesia ini memiliki
beragam agama dan budaya, sehingga kita harus menanamkan sikap. Yang kelima, mengapa menurut Anda toleransi antar umat beragama penting dalam masyarakat kita? Toleransi antar umat beragama itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena toleransi antar umat beragama adalah prinsip dasar dalam menghormati hak asasi manusia. Selain itu, toleransi antar umat beragama memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni sosial. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Anda menerapkan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkan toleransi misalnya dengan menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui dialog antar umat beragama, karena dengan dialog ini dapat menciptakan sikap saling menghormati antar pengguna dengan latar belakang agama atau keyakinan yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Kristina Primapora. Saat ini saya sedang bersama narasumber saya, Claudia Tore. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Claudia berkaitan dengan toleransi antar umat beragama. Pertanyaan yang pertama, menurut Claudia, siapa saja yang telah berkontribusi dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar? Jadi menurut saya itu tuh yang berkontribusi dalam toleransi di masyarakat sekitar itu tuh masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam masyarakat itu tuh ada yang berbagai suku, misalnya dari suku A, B, C, jadi mereka tuh ikut terlibat dalam toleransi tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa dampak positif dari toleransi antar umat beragama yang telah Claudia rasakan? Hidup rukun sih, kalau misalnya adanya toleransi yang kuat, berarti di dalam masyarakat tersebut atau wilayah tersebut akan kayak rukun, damai, aman, tentram. Yang ketiga, menurut Claudia, kapan momen paling mengesankan yang menunjukkan toleransi antar umat beragama itu ada? Kalau toleransi antar umat beragama, misalnya di Jawa kan ada di mana gereja, depan gereja tuh itu tuh langsung berhadapan dengan masjid. Jadi di situ kalau misalnya Natal, orang-orang yang agama Islam tuh mereka bantu jaga untuk amanan pada saat malam Natal. Itu menurut saya yang paling bagus. Lalu yang keempat, di mana Claudia merasa toleransi antar umat beragama itu sangat diperlukan? Di lingkungan masyarakat, karena kalau misalnya tidak ada toleransi, maka di situ tuh akan terjadi perpecahan. Terus kalau misalnya sudah terjadi perpecahan, pasti ada konflik. Konflik menyebabkan nanti kalau misalnya konflik itu tidak selesai, dan itu akan menyebabkan kekerasan gitu. Lalu yang kelima, mengapa menurut Claudia toleransi antar umat beragama penting dalam masyarakat? Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya toleransi itu penting, sangat penting, karena itu tuh menyatukan dari berbagai macam ras, suku, agama. Kan ini dalam konteks agama toh. Jadi kalau misalnya kita seperti agamanya saya dengan Tipor kan beda. Saya kan Kristen, Tipor kan Katolik. Jadi itu tuh perlu untuk menyatukan kami dan kayak satu pemikiran tuh, biar satu pemikiran dan juga kayak tidak berpecah belah tuh antara saya dengan Tipor. Jadi pertanyaan terakhir, bagaimana cara Claudia menerapkan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Caranya cukup gampang, dengan menghargai adanya perbedaan-perbedaan antara saya dan Tipor atau saya dan teman-teman lainnya. Karena di sini juga berhubung saya sekolah di sekolah Katolik, jadi saya wajib untuk menghargai apa yang sudah ditanamkan di dalam atau dalam lembaga ini. Itu sekian dari saya. Terima kasih Claudia atas waktunya. Sekian dari saya. Selamat sore, jadi sekarang saya sedang bersama narasumber saya, Bapak Valentinus Nuwat. Jadi saya akan bertanya tentang toleransi antar umat beragama. Jadi siapa saja yang telah berkontribusi dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di komunitas Anda? Baik, terima kasih. Yang berkontribusi dalam menerapkan toleransi umat beragama itu tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh agama, dan kita semua yang merasa bahwa toleransi itu penting. Nah, kita menjadi sponsornya.
Yang berikut, apa dampak positif dari toleransi antar umat beragama yang telah Anda rasakan? Baik, pertanyaan yang bagus. Dampak daripada toleransi berumat beragama yaitu kita merasa hidup kita damai, kita merasa hidup kita rukun antara satu dengan yang lain, walaupun kita berbeda agama tapi kita tetap hidup selalu berdampingan, bersilaturahmi ke sana ke sini antara umat beragama. Terus, kapan menurut Anda momen paling mengesankan yang menunjukkan toleransi antar umat beragama? Momen yang paling berkesan yaitu di saat hari raya kita saling bersilaturahmi antar umat beragama. Kita di saat umat agama misalnya Muslim atau Katolik merayakan raya, kita saling untuk datang bersilaturahmi dan berjabat tangan. Disitulah kita buktikan bahwa kita adalah toleransi umat beragama. Terus, di mana Anda merasa toleransi antar umat beragama sangat diperlukan? Ya sekarang di mana di lingkungan kita ini sangat diperlukan. Di daerah kita, di wilayah kita, di lingkungan kita sangat penting toleransi umat beragama itu, agar kita jangan sampai terjadi kesalahpahaman, kekacauan itu daripada akibat dari tidak toleransi. Kita tidak saling mengejek, kita saling menghargai, itu berarti kita sudah saling toleransi. Terus, mengapa menurut Anda toleransi antar umat beragama penting dalam masyarakat kita? Ya, penting dalam masyarakat itu supaya kita selalu hidup rukun, hidup damai di masyarakat kita. Kita selalu menjadi sahabat yang baik di antara lingkungan kita yang saling berbeda agama. Disitulah kita akan merasakan betul bahwa kita ini adalah damai, kita ini adalah satu kesatuan. Bagaimana cara Anda menerapkan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Iya, dan cara kita menerapkan toleransi itu gimana? Kita saling kita saling kerjasama. Misalnya ada pembangunan rumah ibadat yang lain agama, kita datang saling membantu, atau ada upacara keagamaan kita, misalnya upacara agama Katolik, keluarga yang Muslim datang untuk menjaga keamanan, atau sebaliknya keluarga Muslim yang raya kita datang untuk membantu menjaga keamanan. Dari situlah bukti daripada toleransi kita, saling menghargai di lingkungan kita. Terima kasih Bapak atas ini jawaban-jawabannya. Sama-sama.